Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada, untuk dapat mengukir sebuah prestasi dan membaktikan diri untuk negeri Indonesia atau daerah dari mana kita berasal, tidak harus menunggu waktu yang tepat, tidak harus menunggu usia yang pas atau materi yang berkecukupan. Setidaknya hal ini sudah dibuktikan oleh seorang Tony Kurniawan, pemuda berprestasi asal Kabupaten Siak yang telah sukses menorehkan berbagai prestasi dan mengukirkan namanya tidak hanya di daerah tapi juga di tingkat nasional. Bagaimana perjalanan seorang Tony Kurniawan? Kita simak di Karisma. Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di program Karisma kali ini kita akan mengikuti perjalanan seorang Tony Kurniawan, pemuda berprestasi asal Kabupaten Siak, yang saat ini juga sudah bersama saya. Assalamualaikum Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dilakukan saat ini? Mengisi waktu yang sudah beberapa bulan ini diberikan cuma-cuma buat kita. Saat ini sedang wisuda online untuk persiapan wisudanya, terus persiapan skripsi sidang akhir juga, sekaligus menulis beberapa karya yang untuk bisa dibukukan dan dilombakan jika ada event. Oke. Tony sekarang kuliah di mana? Di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Baik, dari beberapa yang Bang Eki dapatkan informasinya, sudah banyak sebenarnya prestasi-prestasi yang diukir oleh seorang Tony Kurniawan. Sebenarnya awal dari perjalanan ini apa yang memotivasi Tony? Yang memotivasi saya sendiri yaitu bagaimana kita bisa untuk melakukan hal tersebut, karena jika orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu motivasi terhadap diri kita sendiri. Jadi saat saya duduk di sekolah MTS Negeri Siak, pernah guru ketika itu bilang tidak ada yang tidak bisa dilakukan sebelum mencoba. Oke. Nah, sekarang setelah itu semua dilakukan dan mimpi-mimpi itu sudah mulai terwujud satu persatu, apa yang Tony rasakan sekarang? Ya, yang rasakan bersyukur karena usaha itu dibalas oleh Yang Maha Kuasa, karena ya benar proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan kita di luar sana juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih perjalanan prestasi seorang Tony itu. Awalnya seperti apa? Awalnya ya, kalau menurut saya ketika puncak prestasi itu dimulai saat duduk di MTS Negeri Siak sekolah. Pertama ya event karena berbasis agama, yaitu saya mengikuti MTQ di bidang fahmil Quran, lalu mengasah keterampilan sesuai skill atau bakat yang dimiliki gitu. Baru ya event-event lain yang saya ikuti seperti Jambore, lalu aktif di ekstrakurikuler sekolah, pramuka, OSIS, dan sebagainya. Berarti perjalanan prestasi ini dimulai ketika Tony berada di bangku MTS. Iya. Nah, kemudian juga Tony dikenal sebagai foundernya Green Generation Kabupaten Siak. Iya. Ini bagaimana cerita awalnya? Ya, cerita awalnya yaitu ketika tahun 2015, kelas 2 di Madrasah Aliyah Negeri Siak. Ketika itu juga kabut asap sangat parah yang menyelimuti Riau, khususnya Siak. Jadi saya berinisiatif mendirikan organisasi lingkungan yang diisi oleh pelajar-pelajar di Kabupaten Siak. Nah, organisasi tersebut beranggotakan pelajar SMP sederajat dan SMA sederajat. Karena di Siak khususnya belum ada organisasi yang NGO yang tidak di bawah pemerintah. Kalau di bawah pemerintah kan sudah ada forum anak. Jadi saya mendirikan organisasi tersebut khususnya di bidang lingkungan hidup, dan visi besarnya itu mewujudkan generasi Siak untuk peduli dan berbudaya lingkungan. Oke. Nah, ketika ide itu muncul, ini kan usianya masih sangat dini sekali gitu. Apa yang Tony lihat saat itu dengan kondisi Siak pada saat itu? Kondisi Siak yaitu pada saat itu kan Siak ditorehkan prestasi Kota Adipura, terus pemerintahnya juga giat dalam Kabupaten Hijau dan Kabupaten Lestari. Tetapi pada faktanya 75% generasi muda Siak pola pikirnya tidak mendukung terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. Jadi dari Green Generation ini saya menggait pelajar-pelajar di Siak untuk turut berkontribusi.
karena dari situ mempunyai motivasi bagaimana siak kubangun, kujaga, dan kubela. Kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan ikhlas. Oke. Nah, di tahap awal bukan hal yang mudah untuk membangun sebuah organisasi. Perlu kepercayaan dari berbagai pihak, terutama sekali buat anggotanya sendiri. Nah, bagaimana Tony bisa merangkum mereka-mereka yang terlibat di Green Generation Siak pada awal berdiri? Ya benar Pak, karena organisasi untuk mendirikan itu tidak mudah, apalagi baru kan. Ya, jadi saya merangkul itu menggait adik-adik dari organisasi yang saya ikuti juga, terus yang saya kenal, terus saya kumpulkan dan saya ajak untuk berkegiatan yang secara umum terlebih dahulu, mengenalkan apa manfaat yang akan kita dapat organisasi tersebut untuk apa ke depannya. Terus saya tidak juga memfokuskan adik-adik yang tergabung di Green Generation tersebut. Jadi saya juga memotivasi mereka untuk berkarya di bidang mereka. Jadi ada juga berkarya di bidang menulis, melukis, fotografi, dan video, dan sebagainya. Oke, berarti artinya Green Generation saya itu menjadi wadah bagi mereka untuk mengembangkan dirinya juga. Iya Pak. Seperti itu. Oke, di awal-awal berdirinya Green Generation sebagai foundernya juga, kendala apa yang Tony rasakan saat itu? Kendalanya yaitu adanya kayak seleksi alam. Anggota yang keluar masuk karena itu udah hal biasa lah kan, karena mungkin tidak sesuai dengan hati mereka, jadi ya udah tidak pasrah kan. Terus membangun kepercayaan ke pemerintah dan swasta bagaimana organisasi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Karena kalau apalagi saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 MAN, banyak sekali seperti bukan ejekan sih, maksudnya kayak cemoohan, baru kelas 2 MAN sudah membangun organisasi di tingkat kabupaten, kayak apa sih yang ingin didapatkan kayak gitu. Jadi ya udah, saya masuk, ibaratkan kata orang, masuk telinga kanan keluarkan telinga kiri, karena sejatinya itu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat akan menuai hasilnya di kemudian. Nah, sekarang setelah berjalan sekian tahun Green Generation ini kan fokusnya pada lingkungan. Iya. Ya, hal positif apa yang sudah diberikan untuk daerah ini? Jadi hal positif yang diberikan yaitu mengacu kepada misi Green Generation. Ya, ada tiga poin, yaitu pencegahan kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya pencegahan kerusakan lingkungan yaitu mengadakan aksi lingkungan di tepian Sungai Siak, misalnya abrasi, terus di jalanan untuk sampah-sampah, membantu pasukan kuning atau pasukan kebersihan Siak sendiri. Terus yang kedua, pengelolaan lingkungan hidup, seperti 3R tadi, recycle, daur ulang tadi itu. Nah, yang ketiga, pelestarian lingkungan hidup, menanam pohon dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang Tony berada mengenyam pendidikan di luar Siak, tepatnya di kota Semarang. Nah, keberlanjutan Green Generation ini seperti apa saat ini? Jadi posisi saya itu founder atau mendirikan, lalu karena dia bersifat organisasi, tentu adanya struktur kepengurusan. Jadi sudah ada kepengurusannya. Jadi saya hanya membimbing dari jarak jauh bagaimana organisasi ini terus berjalan semesti adanya. Nah, dari beberapa catatan yang Kaki dapatkan, Tony juga ditunjuk sebagai koordinator wilayah untuk Sumatera. Iya, betul sekali. Betul. Jadi jangan dijawab dulu. Ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Beritasi. Siak TV, bijakan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV.
Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV Bijakan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Enci-enci dan puan-puan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV Bijakan Negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Saudara masih di program Karisma bersama Tony Kurniawan. Nah, Tony, tadi kita udah bincang-bincang mengenai Green Generation. Nah, ke depan ini akan dibawa seperti apa Green Generation Kabupaten Siak ini? Jadi Green Generation Siak akan terus berlanjut karena sudah ada manfaat atau hasil positif yang dirasakan khususnya oleh pelajar Siak, selain untuk membantu pemerintah dalam hal pelestarian lingkungan tadi kan, juga sebagai pendukung bagaimana para pelajar juga ada kegiatan positif yang diikutinya. Oke. Nah, dengan ditunjuknya Tony sebagai koordinator wilayah Sumatera di Green Generation Indonesia, ya, ini bagaimana ceritanya nih? Kok bisa sampai ke tingkat itu? Jadi ceritanya yaitu ketika ada seleksi yang dilakukan, tetapi saya tidak mengikutinya karena
masih fokus untuk di Siak saja kan. Tetapi pas penyeleksian tersebut tiba-tiba nggak tahu kenapa ada nelpon dari panitia kayak wawancara gitu kan. Loh, saya sendiri terkejut gitu kan, kok bisa masuk, katanya kayak independen gitu dimasukin. Ya udah kan, ya udah saya ikutin aja karena tiba-tiba pas pengumuman juga dinyatakan lolos dan namanya diberikan amanah, ya udah saya jalanin. Tetapi saya juga tetap fokus ke Kabupaten Siak pada saat itu. Nah, ini artinya kan dari tingkat kabupaten naik ke regional, ya naik ke regional Sumatera. Nah, setakat ini sudah dilakukan di tingkat regional Sumatera apa kan? Jadi di regional Sumatera yaitu membantu adik-adik di kabupaten kota yang ada di Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung untuk mengembangkan Green Generation ini juga di tingkat sekolah maupun kabupaten kotanya. Nah, dilihat dari perjalanan Green Generation, mulai dari Kabupaten Siak sekarang dipercaya sebagai koordinator wilayah Sumatera. Seberapa pentingkah keberadaan Green Generation ini terhadap pelestarian lingkungan kita? Jadi kalau menurut saya sendiri itu sangat penting karena organisasi lingkungan sendiri yaitu kalau kita lihat di lapangan kan memang tidak ada yang memang basisnya itu sasarannya ke pelajar. Karena apalagi pelajar di Indonesia kan hampir dari 100 juta yang mengenyam pendidikan dari SD maupun sampai SMA sederajat. Nah, padahal itu menjadi fokus utama pemerintah bagaimana untuk mendidik atau mengajarkan para pelajar untuk berperilaku hidup hijau atau dalam hal pelestarian lingkungan tadi. Seperti kami ada gerakan gembol, namanya itu gerakan membawa botol. Jadi mengajak generasi atau pelajar-pelajar untuk membawa botol air minumnya dari rumah. Jadi menghemat penggunaan bahan plastik yang mudah tidak terpakai kembali gitu kan. Nah, jadi seperti menghidupkan kembali, bawa bekal makanan dan tote bag supaya tidak ada plastik lagi. Gitu. Oke. Nah, dari Green Generation ini juga mengantarkan Tony sebagai pemuda pelopor. Ya, ini bagaimana ceritanya ini? Jadi pemuda pelopor itu event tahunan yang diadakan oleh Kementerian Pemuda Olahraga setiap tahunnya. Terus saya emang udah tahu juga event tersebut ketika 2016 pas kuliah, tetapi tidak langsung tertuju karena tidak terambisi sekali lah gitu kan. Terus ketika tahun 2018 posisi masih di Riau dan ketika itu pelaksanaan seleksinya di bulan Juli, jadi memang pas saya lagi libur. Nah, di 2016-2017 posisi di Semarang. Nah, kalau lolos kan harus ada seleksi tingkat provinsi. Jadi susah juga kan kalau di Semarang balik hanya untuk itu gitu kan. Jadi kemarin ya udah nggak mau juga ikut, tetapi banyak yang mendukung. Akhirnya ya udah ikut dan di tingkat provinsi alhamdulillah lolos, terus diseleksi selama 1 hari 1 malam di Pekanbaru dan saya terpilih dan peringkat 1. Dan untuk Kabupaten Siak sendiri selama ini belum pernah. Jadi di 2018 alhamdulillah saya yang pertama dari Kabupaten Siak untuk Riau. Langsung ke tingkat nasionalnya di tanah itu. Nah, ketika mencoba membawa diri masuk ke event pemuda pelopor, apa yang Tony bawa? Jadi pemuda pelopor sebenarnya apa yang dipelopori, kepeloporan atau kontribusi yang dilakukan di daerahnya. Jadi saya isi atau angkat saat ikut event tersebut yaitu Green Generation ini. Jadi bagaimana saya sudah menjadi pelopor untuk pelajar-pelajar di Kabupaten Siak di Green Generation Siak tadi. Karena pelopor tadi ada 5 bidang. Bidang pendidikan, bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata, inovasi teknologi, bidang sosial budaya agama, dan bidang pangan. Jadi saya masuk di bidang sumber daya alam, lingkungan, dan pariwisata. Sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Oke. Dari 3 bidang ini kan ini masing-masing memiliki korelasi, memiliki hubungan yang sangat erat. Benar. Apalagi melihat basicnya Kabupaten Siak yang kekayaan alamnya, yang lingkungannya, yang sejarahnya juga. Mengapa Tony include ke dalam itu? Sebenarnya saya pas memasukkan di tingkat provinsi kan bingung juga karena
Green Generation ini kan memang lingkungan, tapi karena basisnya pelajar kan bisa juga di bidang pendidikan. Tetapi pas pengumuman saya masuk di bidang SDA lingkungan pariwisata, dan itu terjadi karena dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, tiga ini sangat berkolaborasi tadi. Karena saya melakukan kegiatan tersebut, misalnya melakukan sosialisasi atau gotong royong, pernah saya lakukan di Balai Kerapatan Tinggi. Jadi kan tempat pariwisata juga. Terus ada sosialisasi gerakan membawa botol kepada pengunjung di Istana Siak. Terus untuk sumber daya alam dan lingkungan pernah juga kegiatan di Danau Zamrud di tahun 2015 akhir, terus di Danau Nagasakti juga. Jadi makanya berhubungan tiga ini. Dari sekian banyaknya kegiatan dan prestasi yang mulai diukir dari bangku sekolah sekarang ke jenjang perkuliahan, apa yang terbersit di hati Tony? Ya saya bersyukur gitu aja mungkin. Ya tadi apa yang dilakukan ya terbalaskan lah gitu kan, tidak ada yang sia-sia gitu. Sepertinya doa-doanya mulai terkabulkan. Ya. Doa-doanya. Oke. Baik pemirsa, masih tetap di program Karisma bersama saya dan Tony Kurniawan. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam Lintas Privasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri Istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek inilah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax!
Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Saudara, masih di program Karisma, masih bersama pemuda berprestasi asal negeri Istana, Tony Kurniawan. Nah, Tony, banyak sudah prestasi yang diukir. Mimpi besar apa yang ingin diwujudkan ke depannya? Mimpi besarnya itu sesuai kayak yang dilakukan saat ini. Itu kan saya kuliah di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota. Jadi saat ini kan memang Kabupaten Siak sudah bagus lah kan dalam hal penataan dan pembangunan, apalagi terbaik satu di Provinsi Riau. Jadi saya ingin melanjutkan kinerja para pemimpin saat ini di masa akan datang, karena bagaimanapun prinsip saya itu di mana dilahir dan dibesarkan, walaupun sejauh apapun merantau, maka akan kembali juga gitu kan. Maka saya akan mengabdikan diri di Kabupaten Siak. Hal ini sudah Tony lakukan sebenarnya. Dari biografi yang saya baca, ada satu cita-cita besar yang ingin diraih oleh Tony nantinya. Menjadi Bupati Siak dan menjadi Gubernur Riau. Mengapa hal ini terbersit di pikiran seorang Tony Kurniawan? Ya, karena di usia saat ini kan, apalagi kalangan seusia saya, hampir belum ada teman-teman yang sepemikiran terhadap daerahnya. Jadi seperti masih dengan terlena kan usia dan apa yang diperbuatnya gitu kan. Jadi memang belum terpikirkan di masa akan datang. Jadi saya ingin mengembangkan daerah, apalagi sudah banyak permasalahan yang ada, apalagi khususnya kepemudaan, perlindungan anak yang saya ikuti kan di Forum Anak juga. Jadi ingin mengabdikan diri dan membenahi serta membangun Riau lebih baik untuk melanjutkan cita-cita para pemimpin saat ini. Nah, tidak berapa lama lagi alma mater perguruan tinggi juga akan disandang. Terbersitkah untuk masuk ke dunia politik di usia muda? Untuk saat ini belum, karena masih ingin lanjut ke S2 dulu. Target kedepannya seperti apa? Targetnya yaitu lanjut S2, insya Allah untuk melanjutkan di Leiden atau Rotterdam University di Belanda. Setelah itu baru kembali ke daerah untuk membangun Siak. Tapi untuk politik, masuk ke partai sepertinya tidak, independen saja. Oke. Di usia yang sangat muda sekali, dengan kemajuan zaman saat ini, kemajuan teknologi, kemajuan informasi, dengan kesibukan Tony saat ini, masih berinteraksi dengan kawan-kawan dengan baik? Masih. Nah, bagaimana mengakali ini agar sejalan? Karena tidak mudah kan, ketika kita ingin mewujudkan mimpi-mimpi kita, ada hal yang harus kita korbankan sebenarnya. Ini gimana? Ya, jadi tetap sejalan apa yang ingin kita bangun, terus tetap menjaga silaturahim, itu yang terpenting, terus merangkul teman-teman yang memang apa yang ingin kita perbuat, ya kita rangkul teman-teman tersebut. Sebenarnya banyak anak-anak Siak yang berpotensi, tetapi belum ada bagi mereka bagaimana cara menyalurkannya. Dan dari pemerintah juga belum penuh lah itu terhadap fasilitas
atau pemenuhannya gitu kan. Jadi dari pemerintah juga harus giat dalam membangun potensi dan prestasi anak Siak. Oke. Nah, apa yang ingin Tony sampaikan buat kawan-kawan di luar sana yang punya usia yang masih muda, punya peluang yang sangat besar, setidaknya untuk mengembangkan diri sendiri dan membaktikan dirinya untuk daerahnya? Jadi harapannya yaitu di usia sangat muda, jadi fokuskan terhadap satu tujuan, terus kembangkan skill atau kemampuan yang dimiliki, jadi fokus terhadap skill tersebut, apalagi zaman sudah IT kan. Jadi sebenarnya kita tidak hanya menunggu informasi yang diberikan oleh daerah, misalnya kayak perlombaan, misal dia hobi di menulis, cerpen, puisi atau sebagainya, terus lukisan. Jadi tidak hanya menunggu event-event diadakan oleh pemerintah. Kalau di daerah kan event tahunan O2SN, misalkan gitu-gitu saja. Jadi karena sudah revolusi industri, jadi kita harus lebih giat juga men-searching kegiatan-kegiatan tersebut. Setelah itu baru kita fokuskan terhadap walaupun kita jauh merantau, tetapi ujung-ujungnya pasti kita kembali ke kampung halaman juga. Oke. Target yang paling ingin dicapai dalam waktu dekat sebagai penutup dari bincang-bincang kita hari ini? Target yang dicapai ya ingin cepat-cepat tamat kuliah sama lolos beasiswa di Belanda tersebut. Karena saya memilih di Belanda pertama untuk jurusan kan tadi pengembangan wilayah, karena di sana memang bagus dalam pengembangan wilayahnya di Belanda. Terus yang kedua, saya juga ingin membantu Siak Heritage City untuk mencari data-data arsip Kesultanan Siak pada masa dulu, karena kan untuk data sejarah Indonesia khususnya Siak kan memang tersimpan dan memang disimpan oleh Belanda. Jadi saya ingin berdiplomasi di sana untuk membawanya ke Siak. Luar biasa sekali. Baiklah saudara, jangan pernah takut untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda di luar sana. Selagi masih ada peluang yang besar untuk kita, maka lakukan dan jangan menunggu. Saya Kino Femirata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya mengucapkan juga terima kasih buat rekan saya Tony Kurniawan yang sudah banyak sekali mengukir prestasi untuk Kabupaten Siak maupun di tingkat nasional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.